Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 30 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 33 dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti
Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas? Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membangun persahabatan dengan Tuhan. Pekan suci adalah kesempatan bagi kita untuk merefleksikan kebaikan Tuhan dan pengorbanan Yesus dalam kisah sengsara untuk menyelamatkan kita. Dalam konteks itu, bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita untuk berefleksi tentang apa balasan kita kepada Tuhan Yesus terhadap pengorbanan dirinya demi keselamatan kita semua. Kita bisa menyoroti perilaku Yudas Iskariot yang diceritakan oleh penginjil Yohanes. Yudas adalah salah satu di antara para rasul yang dipilih dan dicintai Yesus. Yesus menyapa Yudas secara pribadi dan memperlakukannya sama dengan para rasul yang lain. Bahkan karena kasihnya, ia dipercayakan untuk memegang kas keuangan milik bersama. Itu merupakan kepercayaan yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab. Pemegang keuangan hanya sebagai sarana, tetapi kesatuan dengan Tuhan justru mesti diutamakan. Itu yang dituntut Yesus dari para rasul. Semua aktivitas dilakukan atas pesan Yesus dan tidak boleh tanpa sepengetahuan atau seizin Yesus. Sayangnya, Yudas tidak memperhatikan hal ini. Kebaikan Tuhan dibalas dengan cinta yang palsu dan kemunafikan. Ia tidak lagi menjadikan Yesus sebagai pusat orientasi. Keberpihakannya bukan lagi pada Yesus, melainkan pada materi. Keberpihakannya pada Yesus jelaslah hanyalah faktor luaran, tetapi dalam hatinya ia lebih mencintai uang. Iblis mengetahui hal itu dan karenanya berhasil menggoda Yudas Iskariot untuk menjual Yesus hanya dengan uang 30 perak.
Yesus mengetahui kemunafikan itu. Mestinya Yudas malu saat Yesus secara terang-terangan membongkar rencana jahatnya di hadapan para muridnya dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Tetapi tidak demikian halnya pada Yudas. Bukannya waspada, ia malah membiarkan dirinya jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudariku terkasih, kita juga sebagai anak-anak Tuhan kerap kali mengalami godaan si jahat dalam bentuk bervariasi, dari yang jelas-jelas kelihatan jahat sampai yang kelihatannya baik tetapi ujung-ujungnya mengarah kepada kejahatan. Kita perlu memiliki kewaspadaan iman dalam bentuk ketajaman untuk memilah mana yang baik dan tidak, mana yang suci dan penuh kejahatan, mana yang membangun dan menghancurkan diri kita dan sesama kita. Lalu kita mempunyai komitmen untuk selalu menentukan pilihan yang berkenan di mata Allah, pilihan yang menuntun kepada keselamatan. Pastikanlah bahwa kita tidak mudah kena bujuk rayu si jahat atas nama kenikmatan dan keuntungan material serta kehausan akan kuasa. Peganglah identitas kita sebagai orang beriman yang mendambakan kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan. Semoga demikian. Amin.